Halo sahabat bonsai, dimanapun kalian berada, berjumpa kembali ya bersama saya Donawayan dalam channel Bonsai Elemen. Oke, kita kembali ke laptop ya, kita kembali ke cemara ataupun juniper. Kali ini saya mengerjakan pohon yang saya buat mungkin sekitar kurang lebih ya 4 tahun lebih lah, 4 tahun lebih. Dari bahan yang sederhana juga. Kalau Mas Daniel Ugi ingat, ini bahan dari beliau. Saya ambil dari BI, dari Bonsai Indah Renon, Denpasar. Bahannya masih sakit waktu itu. Kemudian saya tanam di sini, saya tanam awal menggunakan 3 pohon utama. 1, 2, dan 3 di ipeknya atau di mahkotanya. Kemudian seiring waktu berjalan, saya tidak menemukan kemewahan dalam konsep ini. Kemudian saya menambahkan pohon yang kecil-kecil, sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pohon yang kecil sebagai pengeimbang dan juga sebagai penambahan dimensi-dimensi agar pohon kelihatan lebih mewah ya. Ini bergaya Ishizuki, batunya sendiri dari semen murni yang saya buat sekitar waktu itu, mungkin lebih ya, mungkin hampir 5 tahunan. Jadi saya bolak-balik mengkonsep dari pohon ini kemungkinan 3 kali kalau tidak salah. Dan sekarang melakukan tahapan dalam penanganan pohon ini mungkin yang keempat kali kalau tidak salah. Sempat memotong dari batunya juga,
karena dulu panjang sekali batunya. Saya ingin membuat sebuah tebing yang betul-betul terjal ditumbuhi oleh pohon cemara. Bayangan saya melihat pegunungan-pegunungan baik yang ada di Bali, mungkin yang ada di Jepang juga, karena ini terinspirasi dari master bonsai dunia juga, dari Masahiko Kimura. Saya mengembangkan hal-hal yang beliau create atau ciptakan, sembari melakukan karakter pola pikir saya dalam berbonsai tentunya. Dalam penanganan juniper sangat sangat memerlukan kesabaran yang tinggi, berbeda dengan jenis pohon yang lain. Yang menurut saya kita bicara kekurangan dan kelebihan. Kalau kekurangan juniper hanya di waktu. Kalau kelebihannya penyakit, mungkin insek ataupun pemupukan itu sangat minim sekali. Kalau pohon yang lain, mereka pertumbuhannya cepat, tapi kita juga perlu menggenjot ataupun menjaga stamina, baik dari insek, dari pupuk, dan segala halnya itu benar-benar dijaga, benar-benar intens. Ini pohon ini saya lepas begitu saja tanpa melakukan penanganan karena saya ingin memang overgrow, artinya pertumbuhannya memang sangat lebat karena saya memerlukan pucuk-pucuk baru ini sangat banyak agar bisa mengkonsepnya lebih further, lebih jauh, mendapatkan pucuk-pucuk lebih banyak sehingga saya bisa membuat stepan pola yang lebih dinamis tentunya. Saya lepas sekitar mungkin 2 tahunan tanpa saya otak-atik, hanya melakukan penyiraman saja. Dan sekitar sebulan yang lalu saya menambahkan di Anderson pada pangkal-pangkal pohonnya, kemudian saya tutup dengan moss, bisa kalian lihat, agar mendapatkan tembakan yang stabil. Jadi shootnya itu sangat luar biasa, jadi shooting semua. Sampai membersihkannya pun memerlukan waktu setengah hari, membersihkan jarum-jarum yang di ketiak ataupun yang di dalam yang terlalu lebat, untuk mendapatkan pucuk-pucuk yang lebih segar, yang lebih kuat, dan lebih besar-besar tentunya. Kemudian saya melakukan pengiringan ulang dan mendapatkan hasil yang seperti ini. Ini dalam proses waktu tersebut mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Saya mendapatkan pucuk-pucuk baru ini mungkin 60% setelah pelepasan 2 tahun tersebut. Ya, jadi untuk karakter juniper sendiri memang baik membuat polanya ataupun perawatan ataupun pengawatan, kita memuliakan setiap pucuk yang ada. Kita melakukan wiring ke setiap pucuk yang ada. Yang nantinya kalau kita lihat sekarang setelah ditangani seperti ini, memang terlihat jarang. Tapi kalian lihat setelah 3 bulan, saya review kembali 3 bulan ke depan, ini sudah penuh. Karena pucuk ini mekar. Pucuk ini mekar, back buddingnya keluar, cepat sekali penuh, seperti video di awal saat saya sebelum melakukan penanganan. Penuh sekali, bahkan terlalu penuh, jadi menggumpal. Jadi untuk jenis cemara sinensis berbeda penanganannya dengan cemara sargenti, yang berdaun mikro, yang lebih kecil. Tentu saja kita bisa membuat pola yang lebih kecil, pola yang lebih dinamis, pecahan yang lebih banyak jika jarumnya ataupun pucuk-pucuknya lebih kecil. Akan tetapi dari jenis sinensis ataupun Juniperus sinensis, memang notabene jarumnya lebih panjang, pucuknya lebih besar. Kita membuat pola yang lebih besar juga agar bisa mengimbangi pola ataupun sapan yang terpisah. Nah, jadi di sana perbedaannya. Kita tidak bisa memaksakan pola ini menjadi kecil-kecil, anggaplah seperti pohon tropis. Ini akan menyengsarakan pohon ini karena karakter dari pohon ini ataupun spesies ini memang begitu adanya, seperti lohansung, seperti juga hokianti. Mereka tumbuh atau buds-nya ini ataupun tumbuhannya ini, titik tumbuhnya ini seperti pucuk. Jadi kita memuliakan setiap pucuk dalam berbonsai, menciptakan pola-pola ataupun awan-awan. Berbeda yang jenis mikro ya, mungkin dari Kishu atau Sargenti ataupun Simpaku atau Itoigawa. Jadi kalau jenis sinensis polanya memang lebih besar, jadi kita tidak bisa memaksakan seperti jenis-jenis pohon yang lain yang bisa tipis, pecahannya lebih banyak, lebih kecil. Ya, itu kembali kepada karakter dari pohon itu. Oke. Ya, if you lose your money, you lose something. If you lose character, you lose everything. Jadi kita tidak bisa memaksakan ataupun memukul ratakan semua spesies menurut gaya ataupun pola yang kita anut. Itu berbeda. Itu. Kita harus bisa memanfaatkan karakter dari pohon itu dan juga karakter kita, karakter pribadi dalam setiap penanganan bonsai menurut pola pikir kita, menurut pengalaman kita.
Oke sahabat, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Bonsai Elemen bersama saya Donald Wayan. Yeah.